Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam, kita jumpa kembali pada renungan pagi kita pada pagi hari ini. Dan kita mendengarkan firman Tuhan karena kita merasakan bahwasanya Tuhan telah menjagai, melindungi, dan menyertai kita pada malam yang lalu dan membangunkan kita pada pagi hari ini dan memberikan waktu atau hari untuk kita hari ini untuk kita jalani satu hari. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Senin 20 Maret 2023, dari Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Naloma roham tu Jehovah, ale Israel, ai para sirohado Jehovah, jalagodang do haluaon di ibana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats kita pada pagi hari ini adalah mengenai tentang nyanyian ziarah atau nyanyian peziarah, di mana Mazmur menggambarkan atau pemazmur menggambarkan tentang dia berada di jurang yang paling dalam, sehingga ia tidak akan mungkin ada pertolongan daripada manusia. Pengharapan satu-satunya hanyalah dari Allah. Lagi pula, jurang yang paling dalam itu bukanlah jurang fisik, tetapi jurang dosa. Tidak ada pengampunan dosa yang dapat diusahakan manusia dari dirinya sendiri, apalagi dari sesamanya manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang dipahami pemazmur tentang diri Allah, tentang yang ada dalam diri Allah. Pertama ialah di dalam diri Allah ada pengampunan, dan yang kedua bahwasanya Allah banyak sekali mengadakan pembebasan. Tentunya ia mengatakan hal itu dari pengalamannya sendiri. Ia belajar dari pengalaman bangsa Israel yang mendapatkan pembebasan dari hukuman karena keberdosaannya. Oleh karena itu, pemazmur menasihati dirinya sendiri, juga kepada bangsanya, agar berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur tahu benar bahwa di dalam diri Allah ada kasih setia terhadap umat pilihannya. Di tempat lain pemazmur mengatakan bahwa kasih setia Allah mengatasi langit. Saking luas dan dalamnya kasih setia Allah tersebut. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah gagal berharap kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus juga mengatakan dalam suratnya kepada jemaat yang di Rom bahwa pengharapan tidak mengecewakan oleh karena Roh Kudus telah dicurahkan
di dalam hati kita. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita bahwa kita akan menerima seluruh janji Allah yang difirmankan melalui para nabi dan rasul. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats renungan kita ini menjadi renungan bagi kita bahwa kita berada dalam jurang yang paling dalam. Sedalam apapun dosa kita, Allah akan membebaskan kita dari jurang itu jika kita berseru kepadanya. Jika kita berseru kepadanya. Karena tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Bila kita datang, bermohon, berseru, dan mengakui dosa tersebut di hadapan Allah. Bahkan jaminan pengampunan dosa ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena itu, peganglah itu sebagai jaminan dari Allah. Sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya dan yakin kepada Allah. Apabila kita datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya dan meminta kehadiratnya, serta mengakui akan perbuatan-perbuatan kita yang telah kita perbuat yang melenceng dari hadapan Tuhan, yang melanggar akan perintah Tuhan, serta meminta agar kita diberi pertolongan daripada Tuhan melalui pengharapan kita kepadanya. Yakinlah bahwa pengharapan itu tidak akan dikecewakan. Contohnya yaitu seseorang yang bernama George Muller. Ia naik kapal boat di sungai Mississippi, Amerika Serikat. Tiba-tiba kabut tebal turun sehingga kapten kapal memberhentikan kapal tersebut. Lalu Muller bertanya kepada kapten tersebut, berapa lama kabut itu menghalangi perjalanan mereka? Maka kapten kapal mengatakan bahwasanya biasanya kabut tersebut dapat berhari-hari menghalangi kapal tersebut. Lalu Muller berkata bahwa ia tidak pernah ingkar janji. Ia harus ada di kota Anu esok hari. Kapten kapal mengatakan bahwa hal itu mustahil. Lalu Muller berdoa. Setelah amin, ia berkata kepada kapten kapal agar membuka jendela untuk melihat keluar. Lalu kapten kapal itu membukanya, melakukannya dan melihat. Ternyata kabut tersebut telah sirna, sehingga kapal itu dapat melanjutkan perjalanan hingga sampai ke tujuan tepat pada waktunya. Ternyata Bapak Ibu, Muller tidak dikecewakan oleh karena Allah dapat ia percaya. Demikian juga dengan kita yang adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Bila kita datang ke hadirat-Nya, niscaya Tuhan akan membukakan telinganya dan Dia dapat segera memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu, nats ini juga mengajak kepada kita agar kita bergaul dengan Allah yang punya kasih setia, yang dapat mengatasi langit dan banyak melakukan pembebasan bagi orang-orang yang di dalam pergumulan hidupnya
dan di dalam permohonannya untuk diberi pertolongan oleh Tuhan. Meskipun hal tersebut di luar nalar kita, meskipun hal tersebut menurut pikiran kita tidak dapat terlepas dari pergumulan yang sangat berat tersebut. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur ya Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami dan memberikan perhatian kepada kami. Melalui firman ini Tuhan menyatakan kepada kami agar kami tetap berharap kepada kami bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan dapat melepaskan kami dari belenggu-belenggu pergumulan. Tuhan dapat melepaskan kami dari beban-beban yang menghimpit kehidupan kami. Keyakinan kami adalah berdasarkan keimanan kami kepadamu, ya Tuhan. Oleh karena itu berkatilah kami, lindungilah kami, lindungilah jemaat-Mu, kepada para bapa yang bekerja, kepada para ibu yang berada di rumah dan bekerja, demikian juga dengan kepada anak-anak ya Tuhan yang dalam pendidikan atau ujian, kiranya Tuhan yang menyertai mereka. Berikan yang terbaik kepada kami semuanya ya Tuhan. Kepada saudara-saudara kami yang dalam suatu penyakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Kepada saudara-saudara kami ya Tuhan yang lemah, kiranya Tuhanlah yang mendopang. Untuk itu dengarkanlah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.